فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Sudah ada bukunya yang dua? Apa? Oh, yang fikih yang belum. Yang fikih yang belum. Yang fikih yang belum. Oh, yang ini malah yang sudah. Tayyib. Oh, yang fikih habis. Kita masuk ke muka surat 41, betul kah? Yaitu apa? Untuk soal-soal dan perlatihan sebelum cuti kemarin kita bahas secara apa? Secara lisan. Yang jawab lewat tertulis ada? Mukbil jawab tertulis? Ada yang lain yang jawab tertulis? Jelas bagus kalau tertulis, kalau cuma karena kemarin situasinya jadi agak susah. Yang sudah jawab secara tertulis siapa saja, walaupun belum lengkap. Mukbil aja. Nggak masalah. Baik. Terlatih, bukan hanya terlatih menghafal, bukan hanya terlatih mengucapkan, tapi juga apa? Tangan juga terlatih menulis i'rabnya misalkan dan sebagainya. Itu baik menulis juga. Tapi kalau tidak tak mengapa, karena situasi kemarin kita agak apa itu, tergesa-gesa. Baik, kita masuk ke soal yang angka 9, walaupun yang betul sih angkanya mungkin ada sedikit kekeliruan ya. Baik, yaitu yang betul adalah angka 10 sebenarnya ya. Karena angka 4-nya terulang. Baik, yang ke-9 di sini, kulla kalimatin. Letakkan setiap lafaz minal kalimatil atiyah ke dalam dari lafaz-lafaz yang datang berikut ini fi jumlatin mufidah, di dalam jumlah mufidah, bihais yang mana takunu mansubah, yaitu dengan pola mansub, terserah sebagai maf'ul bih atau sebagai, mungkin bagi yang sudah paham, yaitu khobar kana atau isim inna misalkan, dan yang semacam itu, pola-pola macam itu, atau sebagai hal, tak masalah. Wabayin, dan terangkan alamatan nasbiha, apa alamat nasabnya. Yang pertama abuha, jumpa abuha dibuat mansub, ayah dia, dalam keadaan mansub. Abuha, tapi harus dibuat mansub. Sudah siap belum? Sudah siap. Abuha. Sudah siap. Aywa inna abaha rajulun karimun misalkan, atau syuja'un misalkan, atau tawilun misalkan, atau kabirun. Sesungguhnya ayah dari wanita itu adalah lelaki yang dermawan, dan seterusnya. Tertulis abuha, tapi mansubnya jadi abaha. Alamat nasabnya apa? Alif karena karena dia adalah apa? Asmaul khamsah. Insya Allah satu-satu nggak masalah ya. Kemudian at-tufah. Siapa yang jumpa tufah dalam keadaan mansub? Oh ya. Ladhi. Tufah mudzakkar atau muannas? Ladhi. Sedikit lagi. Jawab dulu. Tufah itu apa artinya? Epal laki ya perempuan? Tak tahu lah bang. Tufah secara bahasa Arab jantan ke betina? Gimana kita bilang? Al-muhim, mudzakkar ke muannas? Muannas? Mudzakkar.
dikatakan mu'annas jika dia memiliki beberapa kemungkinan. Ada tak marbutoh di belakang. Nah, tufah tak ada tak marbutoh yang tertulis di sini. Kecuali kalau kita pembahasannya nanti tufahah, yaitu satu butir atau satu buah apel. Nah, kalau tidak ada tak marbutoh, berarti dia bukan mu'annas. Atau mungkin apa? Tanda mu'annas yang lain apa? Ada alif di belakang. Alif layinah. Atau mungkin alif mamdudah selain maksurah. Seperti apa? Hubla atau sahra. Nah, itu menunjukkan mu'annas. Nah, sekarang tufah belakangnya tak ada tanda-tanda mu'annas. Dan secara makna, secara umum orang tidak mengatakan epal itu adalah betina kan? Enggak ada yang bilang kakak epal, kakak epal. Susah juga kita bilang. Tapi enggak ada abang epal juga, Bang. Ya memang sih ya. Tapi secara umum orang Arab mengatakan tufah ini mudzakkar. Jadi tak boleh ladzidzah, berarti apa? Ladzizun. Ladzizun. Ewa. Inna tufaha ladzizun. Sesungguhnya epal itu sedap misalkan. Al-bait. Sebentar. Kenapa tufaha? Kenapa alamat nasabnya fathah? Yang keras? Apa? Dia ada inna, maka dia mansub. Tapi apa alamat nasabnya? Di situ inna tufaha. Apa alamat nasabnya? Fathah. Kenapa fathah? Bukan waw ke atau alif ke. Kenapa fathah? Iya betul, isim mufrad. Kemudian al-bait. Sudah coba al-bait. Al-bait dalam keadaan mansub. Jangan bilang akal tuh. Patah gigi. Rumah dibuat mansub. Jumpa. Apa? Boleh pakai inna lagi kalau susah. Innal baita jamilun. Sesungguhnya rumah itu indah misalkan. Berarti alamat nasabnya apa? Bukan alamat nasab, penasabnya. Alat penasabnya inna. Alamat nasabnya apa? Iya, fathah. Kenapa fathah? Iya, isim mufrad. Kemudian an-nasyitin. Orang-orang yang rajin atau orang-orang yang giat atau para aktivis. Nasyitin. Dibuat mansub. Jumpa tak mansub? Kalau susah ikut yang cara yang tadi. Ya? Inna nasyitina mujtahidan. Innan nasyitina sudah betul. Sesungguhnya orang-orang yang rajin itu cuma apa? Nasyitin itu berapa orang? Satu aja? Dua aja? Tiga. Kalau enggak ini emang itu. Dia adalah apa? 3 ke atas. Karena apa? Kenapa dia 3 ke atas? Nasyitin. Istilahnya dipanggil apa? Kalau 1 mufrad, kalau 2 taksir. Bukan begitu. Kalau 1 mufrad, 2 musanna. Kalau 3 ke atas Taksir. bukan itu. Apa? Iya dipanggil jamak. Nah ini nasyitin, jamak apa itu? Orang yang Bukan begitu. Dipanggil jamak apa? Nasyitin, nasyitun, muslimin, muslimun. jamak taksir. Kenapa suka sekali dengan jamak taksir? Gak apa-apa sih, terserah. Apa? Iya, jamak mudzakkar salim. Ewa. Berarti kalau nasyitin adalah jamak mudzakkar salim, khobarnya juga dibuat sama, jamak mudzakkar salim. Berarti innan nasyitina. Inna nasyitin. Tadi mujtahidatain. Dibuat jamak mudzakkar salim juga. Innan nasyitina. Kibriya. Oh. Jadinya apa? Sombong. Kibriya sih Kibriya artinya apa? Oh, kebesaran ya. Iya, kebesaran. Tak sesuai. Itu masdar nanti tak sesuai.
Ya udah boleh ya. Mujtahid. Itu dua. Harus disamakan jamak dengan jamak. Mujtahidin. Berarti marfu atau mansub atau majrur mujtahidin. Mansub. Sementara khobar inna harus marfu, berarti harus lafadznya bukan mujtahidin tapi sedikit lagi. Apa? Mujtahiduna. Innan nasyitina mujtahiduna. Iya, harus marfu. Alamat rafa'nya adalah apa? Yaitu waw. Thayyib, innan nasyitin yaitu mansub. Berarti alamat nasabnya apa? Jamak mudzakkar salim. Dia mansub. Inna an-nasyitin. Alamat nasabnya apa? Bukan begitu. Alamat nasab Abdurrahman aja lah. Iya, tuh nasyitin, muslimin, apalagi mukminin, apalagi misalkan solihin, misalkan soimin, musallin, dia alamat nasabnya adalah ya, karena jamak mudzakkar salim. Berarti alamat rafa'nya apa? Wow, betul. Kemudian as-shadiqin. Polanya sama dengan nasyitin. Berarti membuat contohnya insya Allah senang. Mudah insya Allah. Orang-orang yang jujur. Dibuat mansub. Siapa yang jumpa? Dibuat mansub. Abdurrahman boleh, tapi coba yang selain inna. Mansub. Ayo pakai apa? Menjadi apa? Menjadi maf'ul bih. Allahu yuhibbus shadiqina. Baik. Berarti alamat nasabnya apa? Iya ya, karena dia jamak mudzakkar salim. As-shaimat, para wanita yang berpuasa, dibuat mansub. Siapa yang boleh? Pola macam tadi boleh, menggunakan inna boleh, menggunakan yuhibbu boleh, menggunakan apa yang sesuai di situ. Siapa yang buat kalimat dari as-shaimat dengan mansub, dengan pola mansub? Pola mansub, siapa yang jumpa? Atau Abdurrahman aja yang bantu lagi? Apa? Boleh, tak masalah. Pakai atof pun boleh, tak masalah. Ma'atof kepada mansub juga. Jadinya apa berarti? Atau dibuat maf'ul bih, insya Allah senang maf'ul bih. Tapi jangan nakah tuh, nanti aja. Aywa yudkhilullahu as-shaimati al-jannah. Betul. Allah akan memasukkan para wanita yang berpuasa ke dalam surga. Betul. Maf'ul bih dari apa? Yudkhilu. Alamat nasabnya apa? Iya, kasrah karena jamak muannas salim. Al-jannah boleh maf'ul bih kedua, atau boleh dia dikatakan apa? Mansub binasil khabit fil jannah. Kemudian at-ta'irani, 2 ekor burung. Bukan burung yang punya 2 ekor maksudnya ya. Burung susah. Pokoknya ya 2 burung loh. Tayyib. 2 ekor burung dibuat mansub. Boleh menggunakan maf'ul bih atau inna lagi pun tak masalah. Lama-lama insya Allah punya variasi banyak. Boleh menggunakan inna. 2 ekor burung itu berarti jamak atau mufrad? Jamak atau mufrad? Musanna. Aywa musanna, betul. Ya. Inna ta'iraini apa? Jamilaini, jamilani, betul. Inna ta'iraini jamilani. Artinya apa? Iya, sesungguhnya 2 burung itu cantik. Baik. Kemudian al-filani, 2 ekor gajah.
Bentar. Jumpa. Filani, jamilani. Kita buat jadi mansub. Gimana kalau mansub jadinya? Dibuat mansub. Innal fi laini. Jangan lupa harus dibuat mansub bukan marfu. Filaini jamilani. Selain jamilani apa kira-kira? Kabi. Sedikit lagi. Kabironi. Innal filaini kabironi. Sesungguhnya 2 gajah itu besar. Thayyib. Alamat nasabnya berarti apa? Isim musanna? Iya, betul. Asalnya filani. Jadi filaini. Thayyib. Nanti kita habiskan nomor ini. Al-jari. Orang yang berlari atau air yang mengalir dipanggil jari. Atau kapal yang berlayar juga dipanggil jari, tergantung. Nah, dibuat mansub. Siapa yang jumpa mansub? Kapal, terserah mau kapal atau orang atau apa. Ya. Innal jairi. Ja tetap panjang. Innal jairi. Ya. Untuk kita mengetahui apa yang harus dirubah, kita harus paham makna dulu. Apa makna al-jari tadi? Berapa banyak? Satu orang yang berlari. Berarti kalau dia satu orang, yaknya jangan dikacau kecuali terpaksa, tapi tak ada paksaan di sini. Karena apa? Ini isim mufrad, tidak perlu yaknya dirubah-rubah. Karena kita tahu isim mufrad, hukum asalnya alamat nasabnya apa? Iya, berarti tak perlu yaknya dikacau. Berarti apa? Apa? Yang apa? Oh, itu jariyah atau jariyu atau jariyi atau gimana? Saya suka orang yang berlari. Boleh kalau maksudnya itu. Tapi kalau saya suka berlari, uhibbul jari tanpa ada alif. Jari, al-jariyu. Saya suka berlari. Uhibbu al-jarya, cara nulisnya. Uhibbul jarya. Tapi ini orangnya. Uhibbul jariya. Saya suka orang yang berlari. Boleh aja. Tak masalah. Kemudian al-huda. Al-huda, siapa yang menemukan mansub? Wah, saya mudah ya. Innal huda huda Allah. Berarti alamat nasabnya apa? Fathah yang muqaddarah, betul. Muqaddarah alal alif, mana aming zuhuriha? Ya, ta'adzur. Tak mungkin dibaca huda'a, hudawa, hudaya, iya. Yang terakhir al-haq. Al-haq dibuat mansub. Coba. Bilhaq berarti apa? Marfu atau mansub atau majrur atau majzum? Ayo, berarti betul atau salah? Iya, berarti bukan hak. Bukan hak. Nah, dibuat mansub. Siapa yang cuma mansub? Itu Abdurrahman aja. Ayo, innal haqqa yubatilul batil. Ayo. Alamat nasabnya apa? Li'annahu isim mufrad. Tayyib. Nah, semakin kita paham, insya Allah semakin cepat mencari contoh. Semakin banyak membuat contoh, semakin membantu pemahaman. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.